Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali pada siang hari ini kita akan mendengarkan sebuah renungan singkat. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami, yang selalu memimpin dan mengasihi kehidupan kami. Pada saat ini kami kembali menghadap kepadamu. Kami memohon kiranya Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh bersungguh hati untuk mendengarkan pemberitaan firman di dalam renungan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menaikkan doa ini. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat siang semuanya. Pada saat ini kita memiliki tema semboyan, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Bacaan kita dari Injil Matius pasal ke-16 ayat yang ke-18. Injil Matius pasal 16 ayat ke-18 mengatakan, "Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Ya, saudara-saudara, dalam minggu ini kita akan memperingati penyatuan GKI yang ke-35. Sudah 35 tahun Tuhan menyertai GKI. Dan kita pun juga percaya bahwa perjalanan 35 tahun penyatuan GKI ini menjadi hal baik yang boleh kita teruskan di dalam perjalanan hidup ber-GKI selanjutnya. Begitupun di dalam minggu ini kita juga memperingati usia GKI Cimahi yang ke-72 tahun. Sudah 72 tahun GKI Cimahi Tuhan izinkan berdiri dan juga berjalan di dalam melayani Tuhan. Dan kiranya kita pun juga percaya bahwa Tuhan akan tetap menolong GKI Cimahi untuk tahun-tahun selanjutnya. Ketika hal ini kita kaitkan di dalam bacaan kita, saudara-saudara, Yesus berjanji akan mendirikan jemaatnya di atas batu karang di dalam bacaan kita. Dan tentunya hal ini pun juga boleh kita hayati di dalam kehidupan kita secara hidup bergereja. Dasar yang kuat, dasar yang kokoh dan tahan lama tidak akan runtuh karena beratnya bangunan ketika jemaat itu berada di atas batu karang. Memiliki dasar yang kuat, dasar yang kokoh, dan tahan lama, serta tidak akan runtuh karena beratnya beban hidup, beratnya pergumulan hidup di dalam kehidupan bergereja. Yesus tidak akan membangun jemaatnya di atas pasir karena ia tahu angin dan badai akan menyerang. Ya, saudara-saudara, ketika sebuah bangunan dibangun di atas pasir tentu akan lebih mudah untuk runtuh dan juga mudah tergoyahkan ketika ada angin dan badai. Nah, saudara-saudara, di dalam lagu yang kita nyanyikan ketika setiap ulang tahun penyatuan GKI, Berderaplah Satu, NKB 230. Di dalam pujian tersebut berbunyi demikian, bergandengan erat, rintanganmu berat, untuk masyurkan beritakan perdamaian kekal. Kristus adalah kepala gerejanya, rohnya pun tetap membimbing umatnya. Ya, saudara-saudara, di dalam lagu ini ada sebuah keyakinan memang bahwa rintangan di dalam kehidupan bergereja di dalam pelayanan berat. Tetapi ketika kita bergandengan erat, maka perdamaian kekal bisa kita beritakan. Dan kita pun juga meyakini bahwa Kristus adalah kepala gereja satu-satunya dan rohnya akan membimbing umatnya di dalam menjalani rintangan yang ada. Ya, saudara-saudara, ketika kita percaya, ketika kita meyakini bahwa Kristus sebagai kepala gereja kita, maka hal yang boleh kita yakini juga ia akan tetap menyatukan jemaatnya. Ia akan tetap menyatukan umatnya di dalam segala rintangan yang ada. Bentuk nyata kesatuan GKI yang ada, yang kita jalani selama ini adalah di dalam tata gereja dan tata laksana.
dan juga konfesi GKI. Ya, saudara-saudara, dua hal ini menjadi sesuatu yang nyata di dalam kehidupan GKI yang boleh menjadi kebanggaan kita, yang boleh menjadi kesukaan kita bahwa gereja kita punya aturan, gereja kita punya tata gereja dan tata laksana, serta pengakuan iman di dalam konteks GKI. Dan tentunya hal ini boleh menjadi identitas GKI juga. Saudara-saudara, kita pun boleh terus mendoakan Sinode GKI dan kita mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk penyatuan GKI, untuk Sinode GKI dan selamat ulang tahun juga kepada GKI Cimahi. Dan kiranya kita boleh terus bersatu teguh karena kita meyakini ketika kita bercerai maka kita akan runtuh, maka kita akan terpecah belah. Kiranya kita boleh menjadi jemaat Tuhan yang menyatu satu dengan yang lainnya dan juga menyatu di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus boleh terus menolong dan memampukan kita untuk mengalami hal ini. Amin.